Perkenalkan, saya Fikri Faizal Fadli, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas B semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teks atau naskah yang dianggap sebagai hadis padahal bukan. Berikut adalah penjelasannya. Baik, hadis yang pertama adalah tentang menuntut ilmu. Yang mana hadisnya ada di sini, yakni utlubul ilma walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis tersebut sangatlah familiar sampai-sampai menjadikan dalil pertama tentang semangat menuntut ilmu. Namun, ternyata hadis ini dihukumi palsu dan ditentang oleh banyak ulama. Salah satunya yakni oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sekalipun hadis ini dalam beberapa riwayat berasal dari Anas bin Malik dengan nisbat dari Nabi Muhammad SAW, ulama hadis menilai kualitas hadis ini lemah atau bisa dibilang palsu. Hal ini karena ada seorang atau beberapa rawi hadis dalam rangkaian sanadnya adalah rawi yang kontroversial karena dianggap kadzib, yang artinya pendusta. Nah, dan sangat tidak kredibel untuk dianggap sebagai perawi. Salah satunya adalah seseorang perawi bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman, yang tidak memiliki kredibilitas dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ibnu Al-Jauzi memasukkan hadis ini sebagai salah satu hadis palsu dalam kitabnya, yaitu Al-Maudu'ah. Pun As-Suyuti menyebutnya sebagai hadis palsu dalam kitabnya Al-Ali Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Maudu'ah. Ungkapan yang dianggap sebagai hadis tapi palsu di sini yakni carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Sedangkan kalimat pendukungnya yakni mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Nah, yang barusan itu merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Demikian para imam ahli hadis telah mengomentari hadis ini, seperti halnya yang tadi Ibnu Jauzi katakan dalam sebuah kitabnya dan As-Suyuti juga dalam kitabnya. Selain dari sisi sanad yang lemah, maka hadis ini pun juga memiliki cacat dalam maknanya, sebab negeri maju ketika itu adalah Romawi dan Persia. Bagaimana Rasulullah SAW hendak memerintah sahabatnya untuk belajar ke negeri Cina yang bukan termaksud negeri adidaya. Dan bagaimana pula Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya belajar ke negeri Cina atau negeri orang kafir pada zamannya, yang jelas-jelas akan membahayakan akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut kepada hadis yang kedua, yaitu tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Berikut adalah hadisnya. Ana musa ini ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'af, yang artinya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini dhaif sebagaimana dikatakan Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, dan Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Terdapat juga riwayat lain, yaitu di sini ada yang berbunyi as-shaimu fi ibadati wa in kana raqidan ala firasih, yang artinya orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamam. Hadis ini juga dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar, tidur adalah perkara mubah, boleh, dan bukan ritual ibadah. Maka, sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seorang yang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, tidak setiap tidur orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas,
atau tidur karena kekenyangan setelah makan sahur. Nah, keduanya tentu tidak bernilai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Maka hendaknya seorang menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan untuk bermalas-malasan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teks atau naskah yang dianggap hadis padahal bukan. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab, dan saya undur diri dan meminta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.